Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Informasi di video ini telah direview oleh Medical Advisor Halo Sehat, IDN Medis, dan Dr. Jessica S. Raditya, Medical Diploma in Clinical Hypnotherapy, Register Polysomnography Technologies. Dalam kehidupan sehari-hari, orang bisa saja rentan terkena stres akibat aktivitas yang padat. Misalnya, pekerjaan menyita waktu. Sehingga seseorang mungkin merasa lelah menjalani hidup dan dapat berujung ke keadaan depresi. Lalu, apa yang membedakan antara depresi dan stres? Stres pada dasarnya adalah sebuah reaksi psikologis dan fisik yang normal terhadap kondisi positif ataupun negatif dalam kehidupan. Sedangkan depresi artinya sebuah kondisi di mana seseorang mengalami perasaan sedih yang mendalam pada sebagian besar waktu atau yang sering disebut dengan mood rendah, dan juga merasa kehilangan minat pada hal yang disukai. Ada beberapa penyebab stres yang paling umum terjadi, di antaranya selalu mengalami perasaan kewalahan, tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan yang berlebihan, tidak mampu mengatasi rasa tekanan tersebut sehingga berangsur lama, dan tidak mengakibatkan kondisi kelelahan yang sangat, bahkan saat tidak melakukan aktivitas apapun. Sedangkan penyebab depresi antara lain faktor keturunan atau genetika, bahan kimia otak dan situasi kehidupan seseorang. Depresi berawal dari stres kronis atau berkepanjangan, tidak mampu mengelola kondisi stres dengan baik sehingga rentan memicu seseorang mengalami keadaan depresi. Gejala stres dan depresi terkadang hampir sama, namun ada beberapa hal yang membedakannya. Untuk stres, gejala yang dialami diantaranya mengalami kondisi susah tidur atau insomnia, sering merasa kewalahan, mengalami masalah dengan memori atau daya ingat, susah berkonsentrasi, suka merasa gugup atau cemas berlebihan, mudah marah dan tersinggung, mudah putus asa, mengubah jadwal kebiasaan makan, merasa tidak mampu mengatasi kesulitan dalam hidup, dan merasa diri tidak berguna. Sedangkan, gejala depresi antara lain, menarik diri dari orang lain, kehidupan, atau pergaulan, sering mengalami perasaan sedih dan putus asa, merasa kurang bersemangat, tidak memiliki rasa antusiasme dan motivasi hidup, sulit membuat keputusan, mudah tersinggung dan mudah marah, mudah gelisah, pola makan berubah-ubah, bisa sering banyak makan atau justru tidak nafsu makan, susah tidur dan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, sering merasa bersalah dan tidak mampu mengatasi kesulitan dalam hidup, rentan melakukan bunuh diri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stres kronis atau berkelanjutan bisa meningkatkan hormon stres atau kortisol dan berkurangnya serotonin serta neurotransmitter lain pada otak termasuk hormon dopamin, yang dijuluki sebagai hormon kebahagiaan karena mempengaruhi kesenangan yang dirasakan seseorang. Ketika stres sulit dihentikan atau diatasi, hal inilah yang membuat orang justru rentan terkena depresi. Ada beberapa cara untuk mengatasi keadaan stres maupun depresi, di antaranya rutin melakukan olahraga ringan seperti berjalan atau berenang dalam waktu luang, misalnya 5 hari dalam seminggu, melakukan yoga, meditasi, psikoterapi, dan juga berdoa, melakukan kegiatan yang bisa memicu semangat positif dan dukungan yang baik dari orang-orang di sekitar, makan makanan yang bergizi baik dan hindari minuman seperti alkohol yang bisa menyebabkan suasana hati tertekan, meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri atau me time, tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup, kurang lebih 8 jam, hal ini bisa mengembalikan kesegaran tubuh. Mencoba bercerita pada orang yang dapat dipercaya mengenai kondisi atau masalah yang sedang dihadapi agar meringankan beban pikiran. Bila keadaan sudah parah dan sulit diatasi sendiri, maka segera berkonsultasi pada psikolog atau psikiater. Sebenarnya, seseorang yang mengalami stres itu tidak selamanya berdampak buruk. Apabila seseorang bisa mengatasi rasa stres itu sendiri agar tidak berkelanjutan hingga ke tahap depresi. Agar terhindar dari depresi, maka manusia perlu memiliki manajemen stres yang baik yang dikenal dengan sebutan 4A, yaitu avoid, alter, adapt, dan accept. Avoid berarti menghindari stres yang tidak perlu, seperti belajar untuk berkata tidak pada sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab Anda. Alter
yang artinya mengubah sesuatu yang membuat kita stres. Apabila kita tidak bisa menghindari stresor kita, cobalah untuk mengubahnya. Adapt, yang artinya beradaptasilah dengan stresor Anda. Anda dapat beradaptasi dengan stresor dengan cara menurunkan standar dan ekspektasi Anda. Accept, yang berarti menerima sesuatu yang tidak bisa Anda ubah, seperti kematian anggota keluarga, penyakit, ataupun pemberhentian dari pekerjaan. Demikian pembahasan mengenai perbedaan stres dan depresi. Bila Anda merasakan gejala stres, segeralah lakukan hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan perasaan stres tersebut. Namun, bila Anda sudah di tahap depresi dan tidak bisa ditangani oleh diri sendiri maupun keluarga, maka segeralah minta bantuan psikiater untuk mencegah depresi semakin parah. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.